وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dalil wajibnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba pada ayat ini berarti diwajibkan. Yang diwajibkan secara khusus adalah puasa Ramadan. Syahrul Ramadan disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kata perintah dalam usul fikih, ya, kalau ada kata perintah berarti menundakan wajib kecuali ada dalil yang bertentangan dengannya. Tidak ada dalil yang menentang ini berarti wajib. Al-Quran dalam ayat ini diterangkan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang benar. Al-Quran sendiri jelas sebagai petunjuk. Al-Quran juga petunjuk yang jelas dan sebagai pembimbing untuk membedakan antara yang halal dan haram. Dan di sini unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda. Dan juga menjadi penjelasan juga. Penjelasan atas petunjuk. Jadi ada tafsir Quran berquran ayat bil ayat. Jadi mungkin ayat 1 menafsir ayat yang lain. Wal furqan dan sebagai pembeda juga, pembeda antara yang baik dan benar, tauhid dan syirik, halal dan haram. Disebut al-furqan, yaitu membedakan antara yang benar dan yang salah. Siapa yang menyaksikan hilal, bahwa saya minkum syahra, lihat hilal, falyasum, maka berpuasa. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Ini hadis penting ini tentang rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wal hajj, wa shaum Ramadan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini puasa Ramadan itu rukun kelima. Haji dulu baru puasa. Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi SAW pada seorang Arab Badui dari Tolha bin Ubaidillah, bahwasanya orang Arab Badui datang ke Islam tanya, akhirni bima faradallahu alayya min al-qiyam, aku tentang apa yang Allah kepada lihat puasa. Qala, Nabi SAW kemudian bersabda, Ramadan illa anta tawa syai'an. Yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi setelah itu kalau kamu mau puasa sunnah ya silakan. Bahkan ada dukungan ijma atau konsensus ulama yang menyatakan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan. Artinya ijma ulama ini nggak ada yang membatalkan. Artinya ini disepakati dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat tentunya. Kalau muncul ulama-ulama yang sampai membatalkan ijma ini ulama yang aneh. Sama kayak jilbab. Jilbab itu hukum asalnya yang nutup semuanya. Maka kok kemudian ada ulama yang mengatakan berjilbab itu yang dijilbabi hatinya, itu menurut saya itu udah nggak usah dianggap ulama. Tinggalkan aja. Rawan. Kemudian yang pertama, syarat wajib puasa Islam. Jadi di depan. Orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Ketika di dunia orang kafir tidak diperbolehkan puasa karena puasanya tidak sah. Namun di akhirat nanti dia ditanya. Karena kemampuan dia mengerjakan ibadah disebut dengan masuk Islam. Jadi jangan sampai kita mikir, wah enak jadi orang kafir, gitu. Orang Islam harus puasa, orang kafir enggak harus. Sebenarnya harus, tapi kalau dia pun puasa itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Gitu. Nanti tambah parah. Artinya nanti dia tetap akan ditanya tentang kekafirannya plus tentang apa enggak puasa. Nanti dia jawab, saya puasa kok, tapi kamu kafir, pahala enggak berguna. Gitu ya. Jadi cara memahaminya gitu, jangan kemudian kan ada di orang Kristen itu, gereja seminggu bisa nih badai, orang Islam tiap hari, salah. Nanti mereka akan ditanya juga tentang sholat 5 hari, sehari 5 kali itu. Jangan kita punya pemikiran yang aneh. Yang kedua, syarat wajibnya adalah balik. Puasa tidak diwajibkan buat anak kecil, sedangkan bagi anak yang sudah tamyiz sudah sah puasanya. Jadi dia sudah bisa bedakan mana yang benar, maka puasanya sah, walaupun belum wajib. Sehingga sebagusnya itu dilatih, karena melatih anak puasa itu dimulai dari umur 7 sampai 10 tahun.
latihan sholat itu 3 tahun. Maka puasa pun juga harus latihan. Jarang ada yang tiba-tiba langsung bisa. Muhammad Al-Khatib berkata diperintahkan puasa bagi anak usia 7 ketika sudah mampu. Jadi beliau langsung menggunakan dalil sholat ke anak. Ketika usia 10 tahun tidak mampu maka dipukul. Jadi ini kan dalil untuk sholat sebenarnya, tapi digunakan untuk puasa. Tidak apa-apa. Karena puasa kan juga bagian dari hukum Islam seperti sholat. Ada beberapa tanda balik yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Bisa ikut. Ulama Syafi'iyah menganggap tanda ini khusus untuk anak kaum, untuk anak orang kafir atau orang yang tidak diketahui keselamanya bukan tanda pada musuh. Ya, kalau ini kan susah ya. Sebenarnya yang paling gampang itu gini. Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Nah, pada usia yang harusnya sudah mimpi basah atau haid, kok tidak, maka dicek dari bulu kemaluannya. Jadi misal umur 16 kok belum mimpi basah, kalau laki-laki, perempuan belum haid gitu. Makanya dicek, kalau bulu kemaluannya sudah ada ya berarti dia sudah balik. Nah, yang ngeceknya ngecek sendiri. Jadi kalau udah balik ya berarti udah wajib puasa. Nah, saya katakan di mana-mana itu, kalau kita pas usia balik ini kita nggak puasa, itu ngutang. Ingat-ingat dulu SMP pernah belum berapa, SMA pernah belum berapa, dibayar. Kita nggak diem aja. Tanda yang khusus pada wanita, haid. Bila tanda di atas tidak didapati maka dipakai patokan umur. Kalau pakai umur 15 tahun. Di umur 15 tahun ini, kalau pakai patokan umur ya, mau mimpi basah atau enggak, mau haid apa enggak, mau keluar bulu kemaluan apa enggak, ya itu udah balik. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar yang berkata, Aradhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat, Rasul pernah melihatku. Yauma Uhud fil qital, pada perang Uhud. Wa ana ibnu arba'as sinin, aku waktu itu umur 14, malam yujizni wa aradhani yaumal khandaq. Beliau tidak mengizinkanku untuk perang saat itu, lalu beliau melihatku pada perang Khandaq. Wa ana ibnu khams asrah sanah fa'ajazani. Kemudian beliau melihat aku setahun kemudian, yaitu umur 15, dan beliau membolehkan aku untuk perang. Dan ini menjadikan dalil bahasanya Nabi mengizinkan untuk mereka yang sudah balik untuk perang. Walaupun ya bisa jadi ini tidak menunjukkan balik atau tidak balik, tapi lebih kepada mungkin standar untuk jadi pasukan perang gitu. Paling nggak umur 15 tahun. Jadi maksud tamyiz adalah bisa mengenal baik dan buruk, atau bisa mengenal mana yang manfaat, mana yang bahaya, mana yang enak, mana nggak enak, mana yang pahit, mana yang manis. Anak yang sudah tamyiz belum dikenai kewajiban sa'i seperti sholat, puasa, haji. Akan tetapi jika ia melakukannya sah, berpahala. Hanya orang tua yang cerdas kalau dia punya duit itu bayari anaknya umroh, haji, berangkat aja bernama sah haji. Bagi orang tua anak ini ketika usia 7 tahun dia diperintahkan anaknya untuk sholat dan puasa. Jika ia meninggalkan pada umur 10 maka boleh ditindak dengan dipukul. Tapi pukulannya adalah apa? Boil mubarak. Nggak boleh pukulan yang menyakitkan, nggak boleh pukulan yang menyebabkan dia nggak bisa apa-apa. Kebukin nanti tele-tele nggak boleh. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah orang yang berakal. Sehingga apa? Orang gila, orang pingsan, tidak sadarkan diri, mabuk, maka nggak wajib. Kalau itu mabuk terus, ya jangan mabuk. Gitu. Jadi kamu jangan punya hutang. Jika seorang hilang kesadaran ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran lalu sadar di siang hari, maka ia dapat waktu siang tersebut walau hanya sekejap. Maka puasanya sah. Jadi pingsan pagi, dia belum makan belum apa, terus sadar nanti jam 10, puasanya lanjut aja. Kecuali jika ia disadarkan diri pada seluruh siang, dari mulai subuh hingga terbenam matahari, maka puasanya tidak sah. Pingsan dari pagi sampai subuh, sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Contohnya orang-orang sekarat itu, orang yang orang mau itu kan nggak sadar. Mengenai dalil syarat kedua dan ketiga yaitu balik dan berakal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salasin Naimi hatta yastaid wa anil sobi hatta yatalib wa anil majnuni hatta yakil. Kewajiban dalam agama itu diangkat dari 3 orang, yaitu orang tidur sampai bangun, orang kecil sampai mimpi basah, orang gila sampai berakal. Kemudian syarat wajib puasa, mampu untuk berpuasa, tepat caranya.
mampu. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik yang tidak mampu secara fisik, seperti orang sakit berat berada dalam usia senja, sakitnya tidak kunjung sembuh, maka nggak wajib puasa. Sedangkan yang tidak mampu secara syar'i artinya orang Islam untuk puasa seperti wanita haid dan nifas. Wanita itu haid dan nifas itu nggak boleh. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.